Strategi komunikasi. Teman-teman pasti sudah dengar kata strategi. Tetapi perpaduan antara strategi komunikasi, teman-teman perlu tahu lebih dalam. Sebab di dalam strategi komunikasi, kita dapat belajar banyak hal tentang bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan dengan mengkombinasikan berbagai macam unsur-unsur seperti frekuensi, formulasinya, isi pesan kita, juga media apa yang kita pilih, supaya apa yang ingin kita komunikasikan kepada komunikan kita dapat deliver, dapat tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada video kali ini kita fokus membahas tentang strategi komunikasi. Strategi. Kata strategi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu stratos, yang berarti tentara. Dan kata lainnya yaitu kata agein, yang berarti pemimpin. Jadi secara etimologisnya dan secara sederhana dapat kita artikan strategi itu adalah memimpin tentara. Namun dari beberapa kata bahasa Yunani tadi memiliki relasi yang erat dengan kata strategos, yang artinya pemimpin tentara kelas atas. Nah, dari beberapa pengertian sederhana ini dapat kita simpulkan lebih lengkap bahwa strategi adalah cara-cara atau perencanaan-perencanaan dalam upaya memenangkan sebuah perang yang dilakukan oleh para tentara atau para panglima perang. Nah, itulah pengertian singkat dari kata strategi ditinjau dari etimologisnya. Dalam perkembangannya, strategi dapat diartikan sebagai perencanaan atau manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sekarang kita kaitkan antara strategi dengan komunikasi. Saya sudah menjelaskan bahwa komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seorang komunikator atau sumber kepada seorang komunikan atau penerima pesan. Mari kita gabungkan strategi dengan komunikasi. Strategi komunikasi adalah panduan dari manajemen komunikasi dan juga perencanaan komunikasi dalam mencapai sebuah tujuan komunikasi. Jadi dalam strategi komunikasi ini kita akan diarahkan untuk mengkombinasikan komponen-komponen yang ada dalam komunikasi agar pesan yang ingin kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh para penerima pesan atau oleh komunikan. Seperti halnya strategi dalam bidang ilmu yang lain, strategi dalam komunikasi juga perlu mendapat dukungan dari teori. Dalam strategi komunikasi ini sebetulnya banyak sekali para ahli, para pakar komunikasi yang berbicara tentang strategi. Tetapi pada kesempatan ini saya lebih fokus kepada strategi yang dijelaskan oleh Harold Laswell. Harold Laswell adalah seorang pakar komunikasi dan banyak pemikiran-pemikiran briliannya tentang komunikasi. Kali ini kita akan belajar secara khusus pemikiran Harold Laswell tentang strategi komunikasi. Harold Laswell ini memiliki pandangan yang cukup berbeda dari para pakar lainnya dan cukup memperkaya kasana-kasana ilmu komunikasi. Nah, walaupun dalam pemikirannya tentang strategi komunikasi ini mendapat banyak protes dan banyak pakar-pakar komunikasi lain yang mengkritik tentang teori strategi komunikasi ini, namun banyak juga para pakar yang mendukung bahwa teori strategi komunikasi Harold Laswell adalah teori yang paling cocok, teori yang paling responsif terhadap setiap situasi-situasi komunikasi. Baik teman-teman, kita lihat saja pada monitor teman-teman, inilah yang ditawarkan oleh Harold Laswell. Ada strategi, di situ ada who, siapa komunikatornya, kemudian says what, pesan apa yang harus dinyatakan, kemudian in a channel, media apa yang digunakan,
Dan yang keempat, suhung. Siapa komunikannya? Kepada siapa kita harus menyampaikan pesan? Dan terakhir yang kelima adalah network effect. Dampak apa yang diharapkan dari sebuah komunikasi itu. Nah teman-teman, itu adalah teori strategi komunikasi yang ditawarkan oleh Harold Laswell. Mari kita lihat penjelasannya secara lebih detail. Yang pertama adalah who, siapa komunikatornya. Harold Laswell katakan bahwa salah satu strategi komunikasi adalah siapa komunikatornya. Sumber dari komunikasi itu siapa? Siapa yang berhak menyampaikan pesan? Karena menurut Harold Laswell, tersampai atau tidak tersampainya pesan atau diterima atau tidak diterimanya pesan itu juga tergantung dari komunikatornya. Menurut Laswell, komunikator itu harus memiliki kredibilitas dan daya tarik. Bagaimana seorang bisa memenuhi kriteria kredibilitas? Seorang komunikator harus memahami betul-betul apa pesan yang ingin dia sampaikan. Atau dengan kalimat yang sederhana, saya menjelaskan bahwa seorang komunikator harus menguasai pesan yang ingin dia sampaikan. Atau seorang komunikator harus memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kita bisa ambil dari akademisi, atau kita juga bisa ambil komunikatornya dari para pemangku-pemangku kepentingan seperti lembaga adat atau juga kepala-kepala dinas, yang tentunya pemilihan komunikator ini harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Jadi harus ada kecocokan antara materi yang disampaikan dengan komunikatornya. Jadi setidak-tidaknya komunikator itu harus memahami dengan sungguh-sungguh pesan atau materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, daya tarik. Komunikator tadi harus memberikan performance yang memikat komunikan. Supaya apa? Supaya pesan yang disampaikan itu bisa diterima. Nah, bukan saja performance, bukan saja penampilan, kerapian seorang komunikator, tetapi juga penyiapan materi agar materi itu bisa secara mudah dicerna oleh komunikan. Jadi materi itu harus kita siapkan, harus kita sajikan sesederhana mungkin. Bahkan bila perlu dengan permainan-permainan yang menghantar mereka untuk memahami materi yang dimaksud. Nah, strategi yang berikut adalah says what. Pesan apa yang harus dinyatakan? Nah, pesan menurut Harold Laswell itu juga merupakan sebuah strategi dalam komunikasi, karena pesan juga sangat menentukan bahwa pesan itu sendiri dapat diterima oleh komunikan atau tidak. Nah teman-teman, agar pesan ini dapat diterima dan baik oleh para komunikan, maka Harold Laswell menghimbau, maka Harold Laswell menyarankan agar ketika kita menyampaikan pesan, kita perlu memadukannya dengan teknik-teknik dalam komunikasi. Bahwa setidaknya ada 6 teknik komunikasi. Nah, dalam penyampaian pesan, jenis-jenis pesan itulah yang kita sesuaikan dengan teknik-teknik komunikasi. Misalnya isi pesan itu bertujuan untuk mempengaruhi orang agar orang memilih saya pada pemilihan legislatif. Maka teknik yang saya gunakan di sini adalah persuasif. Sebab dalam teknik persuasif itu saya menggunakan daya saya untuk meyakinkan orang-orang, untuk mempengaruhi orang-orang. Bahkan untuk membujuk orang-orang, memberikan sugestivitas kepada orang-orang agar orang-orang pro terhadap saya dan kemudian memilih saya. Jadi sekali lagi, isi pesan berkaitan erat dengan tujuan pesan. Tujuan pesan berkaitan erat dengan teknik komunikasi yang akan kita sampaikan. Jadi terkirimnya pesan atau tidak terkirimnya pesan itu juga sangat tergantung pada teknik komunikasi yang kita pilih. Jadi teknik komunikasi yang kita pilih harus sesuai dengan isi pesan dan tujuan pesan itu sendiri. Nah, dalam penyampaian pesan-pesan itu pun, pesan-pesan itu harus jelas dengan bahasa yang sederhana mungkin. Supaya apa? Supaya bisa diterima dengan baik oleh komunikan kita. Karena komunikan kita memiliki tingkat pendidikan yang belum tentu sama dengan seorang komunikator. Karena itu perlu bahasa-bahasa yang sederhana. Tidak perlu bahasa-bahasa yang wow, tidak perlu bahasa-bahasa yang tinggi. Tetapi bahasa yang sederhana, asalkan bisa dipahami dan bisa diterima oleh masyarakat. Ingat bahwa kecerdasan seseorang komunikator bukan ditentukan oleh bahasa-bahasa yang tinggi,
tetapi cara penyampaiannya yang sederhana, bahasa yang sederhana, dan mudah diterima oleh masyarakat atau para audiens atau para komunikan. Yang berikut adalah in a channel. Media apa yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan kita? Nah, teman-teman, pada video tentang komunikasi media, sudah saya jelaskan secara mendetail bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan kita itu sangat menentukan bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan baik, bagaimana pesan itu bisa diterima oleh komunikan kita. Nah, begitupun dalam teorinya Harold Laswell ini, media sangat menentukan bagaimana pesan itu bisa diterima, bagaimana tujuan komunikasi itu bisa dicapai. Nah, oleh karena itu, media yang kita gunakan juga harus tepat. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya saya berhadapan dengan para petani, maka media yang saya gunakan bukanlah sebuah seminar yang di dalamnya berisikan tentang teori-teori atau berisikan tentang bahasa-bahasa yang sulit dipahami atau sulit dicerna oleh para petani. Melainkan saya memberikan video-video agar mereka menonton, kemudian mereka pahami secara baik. Atau contoh lain, apabila saya berhadapan dengan komunikan saya yang mohon maaf yang tidak bisa melihat, buta, maka saya tidak bisa memberikan mereka media dalam bentuk video-video, tetapi saya memberikan mereka dalam bentuk perekam suara, dalam bentuk rekaman-rekaman suara, agar mereka bisa memahami dengan baik, karena mereka tentunya tidak bisa membaca karena mereka itu buta. Nah, pilihan-pilihan media inilah yang penting dalam sebuah strategi komunikasi. Jadi, apabila Anda salah memilih media, maka tujuan komunikasi Anda juga akan terpeleset. Kemudian yang berikut, to whom, siapa komunikannya? Siapakah sasaran yang ingin kita sampaikan pesan itu? Nah, baik teman-teman, yang paling pertama adalah kita lakukan identifikasi para komunikan kita. Kita mengidentifikasi, kita mencari tahu siapakah komunikan kita, mulai dari tingkat pendidikannya, sampai kepada situasi dan kondisinya. Tingkat pendidikan, apakah komunitas itu memiliki tingkat pendidikan seperti apa? Sehingga kita bisa sesuaikan dengan isi pesan kita dan sesuaikan dengan bahasa yang akan kita gunakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua adalah situasi. Kita juga mengidentifikasi situasi mereka. Mereka sementara hidup dalam situasi seperti apa? Apakah ketegangan? Situasinya aman-aman saja? Itu juga perlu kita pelajari supaya kita masuk ke dalam situasi mereka dan lingkungan mereka dan kita yang mudah diterima oleh komunikan kita. Dan yang berikut adalah kondisi. Kondisi yang ditekankan di sini adalah psikologis seseorang. Psikologis komunikan kita. Apakah kondisinya baik, kurang baik, normal atau abnormal? Ini juga harus kita pertimbangkan baik-baik agar isi pesan kita bisa mereka terima dengan baik. Dan strategi yang terakhir adalah efek. Apa dampaknya? Apa dampaknya? Nah, dampak dari komunikasi juga harus kita ketahui. Bahwa setelah kita sampaikan isi pesan kita ini, apa yang kita harapkan dari dampak setelah mereka menerima pesan kita. Jadi dampak dari isi pesan kita ini harus kita rencanakan sebelum kita melakukan sebuah komunikasi. Oleh karena dia merupakan sebuah komponen dalam komunikasi, maka efek ini atau dampak ini juga harus direncanakan sebelumnya. Nah, jadi dampak seperti apa yang harus kita hendaki itu harus muncul pada akhir dari komunikasi kita. Nah teman-teman, jadi di dalam strategi komunikasinya Harold Laswell ini, dia mengkombinasikan berbagai macam komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi. Dia merekatkan menjadi satu kesatuan dalam sebuah strategi komunikasi. Sehingga dalam penyampaian pesan, agar pesan itu bisa tersampaikan dengan baik, agar tujuan komunikasi itu bisa tercapai, maka teman-teman harus mengikuti panduan yang diberikan oleh Harold Laswell ini, strategi komunikasi. Di dalamnya ada beberapa komponen-komponen yang harus kita perhatikan secara seksama agar tujuan komunikasi kita dapat tercapai. Demikian penjelasan saya tentang strategi komunikasi. Ikuti terus channel ini. Sampai jumpa.